Hi, today we are going to look at and study about nouns. Hari ini kita akan membahas tentang nouns. Nouns adalah kata benda. Okay, let's get started. Nouns adalah kata benda yang mengacu ke orang, people, seperti a boy, a man, kemudian juga mengacu kepada tempat, places, seperti a city, sebuah kota, a hospital, kemudian animals, nama-nama binatang, a lion, a bird, dan seterusnya, dan juga mengacu pada nama-nama benda seperti a jacket, sebuah jaket, scissors, gunting, glasses, kacamata, dan lain-lain. Nouns can also refer to abstract objects. Noun juga bisa mengacu ke objek atau benda yang abstrak seperti dream, mimpi, justice, keadilan, anger, kemarahan, freedom, kebebasan. Jadi kata-kata seperti dream tadi, justice, anger, dan freedom adalah juga kata benda. Berikutnya kita masuk ke singular and plural nouns. Most nouns have singular and plural forms. Jadi kebanyakan nouns, kebanyakan kata benda memiliki bentuk tunggal, singular, dan bentuk plural atau lebih dari satu, jamak. Jadi singular means one. Singular artinya satu, jadi bendanya hanya satu, seperti contohnya a girl, seorang anak perempuan, a house, sebuah rumah, an umbrella, sebuah payung. Kita bisa tambahkan a atau an di kata benda yang singular. Sedangkan plural means more than one. Sedangkan benda yang plural dia artinya lebih dari satu, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Contohnya two girls, 2 anak perempuan. Anak perempuannya ada 2, girl-nya kita kasih huruf S, jadi girls, 2 girls. 3 houses, 3 rumah, house-nya juga ditambahkan huruf S. 4 umbrellas, 4 payung, umbrellanya diberikan huruf S. Jangan lupa jika lebih dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, kata bendanya ditambahkan huruf S, atau juga bahkan nanti akan ada penambahan huruf ES. Sekarang kita lihat nouns that are always singular. Jadi ada kata benda yang selalu berbentuk tunggal. Dia cukup menyebab kata benda ini karena tulisan atau spelling dari kata bendanya juga ditambahkan huruf S. Jadi terlihat seperti lebih dari satu atau plural, jamak, tapi ternyata hanya singular dan selalu singular, selalu tunggal. Kita lihat contohnya, news. News terlihat seperti jamak atau plural karena ada penambahan S, tapi tunggal, jangan lupa. Kemudian maths atau mathematics, kita harus tambahkan S, tapi tunggal. Physics, fisika, juga ada penambahan S, tapi tunggal, jangan lupa. Jadi kebanyakan academic lessons, maths, mathematics, physics, kemudian juga mungkin aerobics, gymnastics, itu ditambahkan S. Dan juga politics ada penambahan S, tetapi politics adalah tunggal. Sekarang kita lihat pemakaian kata benda dalam kalimat the news are on TV. Kita lihat di sini news adalah tunggal, tetapi pemakaian to be-nya salah. Kita tidak menggunakan are pada subjek the news. The news ini subjek dan juga noun.
Tetapi the news adalah selalu tunggal. To be-nya harusnya menjadi is, bukan are. Kalimat yang benar adalah the news is on TV. Beritanya di TV. Begitu juga dengan kalimat berikut, maths are not my favorite subject. Maths ini adalah subjek dan juga noun, tetapi maths adalah tunggal. To be-nya tidak bisa are, harusnya menjadi is. Jadi kalimat yang benar adalah maths is not my favorite subject. Maths subjek, noun juga, dan to be-nya harus juga tunggal, is. Jadi maths is, bukannya maths are. Kemudian juga ada kata benda yang selalu plural. Jadi kelihatannya bendanya hanya satu, tapi ternyata bentuknya adalah plural, lebih dari satu. Contohnya glasses, kacamata, binoculars, teropong, jeans, celana jeans, clothes, pakaian. Nah, semuanya ini glasses, binoculars, jeans, clothes selalu plural, selalu jamak. Karena mereka kebanyakan adalah sepasang, kayak kacamata adalah kiri kanan, binoculars juga kiri kanan. Jadi kita menganggap ini sebagai plural, lebih dari satu. My glasses is new. Kacamata saya baru. Kalimat ini salah. Glasses adalah plural dan to be-nya juga harus plural. Is adalah singular, tunggal, dan harusnya menjadi are. Kalimat yang benar adalah my glasses are new. Glasses dengan are. Your jeans is too tight for me. Celana jeans kamu terlalu sempit buat saya. Ini juga salah, karena jeans adalah plural dan to be-nya harusnya are. Your jeans are too tight for me. Jeans dengan are. Irregular plural nouns. Kata benda bentuk plural yang irregular, yang tidak beraturan. Maksudnya di sini adalah kita tidak bisa menambahkan huruf s atau es pada kata benda yang irregular, dan bentuk plural dari irregular tidak beraturan. Examples, contohnya person, satu orang, people, orang-orang, lebih dari satu. Man menjadi men, child menjadi children, anak-anak, foot menjadi feet, kaki, satu, feet, lebih dari satu, tooth, satu gigi, teeth, lebih dari satu gigi, mouse menjadi mice untuk tikus, goose, angsa, geese, angsa-angsa, lebih dari satu. Those people are my friends. Those-nya menunjukkan lebih dari satu, makanya person-nya menjadi people dan to be-nya menjadi are. Those people are my friends. Orang-orang itu teman-teman saya. 6 mice are running. 6 tikus sedang berlari. Tikusnya ada 6. Kita tidak bisa bilang 6 mouses, tapi mouse-nya menjadi mice. 6 mice are running. I brush my teeth. Saya menggosok gigi saya. Giginya yang digosok lebih dari satu, tidak bisa I brush my tooth. Agak sedikit aneh kedengarannya, karena kalau kita menggosok gigi, yang kita gosok semua gigi, lebih dari satu, jadinya I brush my teeth. Dan sekarang kita akan bahas tentang countable nouns dan uncountable nouns. Countable nouns are nouns we can count. Countable nouns adalah benda atau kata benda yang bisa kita hitung. Contohnya car, mobil, game, permainan, pen, pena, rabbit, kelinci, student, murid, room, ruangan atau kamar,
benda-benda seperti ini bisa dihitung. Tentunya masih banyak lagi yang lain. Countable nouns can be singular or plural. Kata benda yang bisa dihitung bisa berbentuk singular, tunggal, or plural, lebih dari satu. One student, two students, three students, etc. And then we can use a or an, the, or a number before them. Dan kita bisa menggunakan artikel a atau an, the atau sebuah angka sebelum kata benda yang bisa dihitung. Contohnya, there is a large store over there. Ada sebuah toko yang besar di sebelah sana. I have 2 guests to dinner. Saya mempunyai 2 orang tamu untuk makan malam. Uncountable nouns are nouns we cannot count. Sedangkan uncountable nouns adalah kata benda yang kita tidak bisa hitung. Contohnya, cheese, keju, water, air, coffee, kopi, homework, PR, pekerjaan rumah dari sekolah, homework, money, uang, sugar, gula, dan masih banyak yang lain. For uncountable nouns, we cannot use a, an, or a number. Untuk uncountable nouns, kita tidak bisa menggunakan a, an, atau sebuah angka, karena kata bendanya tidak bisa dihitung. We can say 1 coffee, 2 coffees, 3 coffees, etc. Jadi tidak bisa kita menambahkan 1, 2, 3, dan seterusnya pada kata benda yang tidak bisa dihitung. I don't drink a coffee. Kalimat ini salah. Coffee adalah uncountable, tidak bisa ditambahkan artikel a. I don't drink coffee. Jangan ditambahkan artikel a. I don't drink coffee. Uncountable nouns are always singular. Dan kata benda yang tidak bisa dihitung selalu bentuknya tunggal. A lot of money is on the table. Sejumlah uang, sebanyak uang, atau uang yang banyak di atas meja. A lot of money, walaupun banyak, money-nya tidak ditambahkan s, karena uncountable tidak boleh ditambahkan s. Kemudian to be-nya is. A lot of money is on the table. These nouns are usually uncountable. Kata benda berikut ini biasanya berbentuk uncountable, tidak bisa dihitung. Dan perlu diingat bahwa kata benda yang tidak bisa dihitung selalu tunggal dan juga tidak bisa ditambahkan huruf s atau es.